Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, masih tetap semangat ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai materi yang sama ya dengan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi submaterinya berbeda ya. Submaterinya yaitu mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dalam kehidupan. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ada baiknya kamu untuk subscribe dulu bagi yang belum subscribe ya. Kemudian pencet tombol like dan jangan lupa untuk share channel Guru Cerdas agar apa? Agar kamu tidak ketinggalan info-info penting dari pelajaran di channel ini. Kita masuk ke pembelajaran ya. Kemarin kita sudah belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama indah yang baik ya. Nama-nama tersebut dinamakan dengan apa? Ada yang tahu nggak? Ya, betul. Nama-nama tersebut dinamakan Asmaul Husna. Coba Asmaul Husna itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Asmaul Husna itu ada 99 nama yang tercatat di dalam Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana sih cara untuk mengaplikasikan sifat Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah mengakui sifat As-Somad. As-Somad artinya Allah Maha dibutuhkan. Perilaku yang mencerminkan sifat As-Somad diantaranya adalah A. Menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita. Jadi ketika kita meminta, ya tetap saja satu saja ya kepada Allah, tidak usah melalui perantaraan misalkan batu, pohon ya, apalagi memiliki jimat-jimat. Na'udzubillahi min dzalik ya. Itu termasuk perbuatan musyrik. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu misalkan lihat orang yang membutuhkan, maka kita tolong ya, harus bermanfaatlah kita itu ketika hidup. Jangan menjadi orang yang egois, hanya mementingkan diri sendiri. Kemudian berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, ataupun tutur kata yang santun. Nah, contohnya adalah ya ini ya, seperti kita sedang berdoa. Yang kedua adalah mengakui sifat Al-Muqtadir. Nah, Al-Muqtadir sendiri artinya adalah Allah itu maha kuasa, atau bisa juga disebut sebagai Allah lah yang maha menentukan. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat Al-Muqtadir ini. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung satu-satunya. Ketika kita menemui kesulitan ya, maka kita hanya berlindung kepada Allah saja. Karena Allah lah yang menakdirkan segala sesuatu. Yang kedua, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan bencana itu akan datang. Yang ketiga, selalu berusaha dengan sekuat tenaga dalam mencapai keinginan dan cita-cita. Jangan pernah lemah atau putus asa ketika berusaha ya. Nah, coba dilihat di gambarnya nih. Selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin, dan hari besok harus lebih baik tentu saja daripada hari sekarang ya. Yang ketiga, mengakui sifat Allah yaitu Al-Muqaddim. Makna Al-Muqaddim yaitu Allah yang maha mendahului. Anak-anak, marilah kita mengakui sifat Al-Muqaddim yaitu dengan cara yang pertama, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Jadi jangan menunggu orang lain berbuat kebaikan kemudian baru kita mencontoh. Tetapi kalau misalkan ada kebaikan yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan. Nah, maka kita bisa menjadi contoh bagi orang lain. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia atau merugikan orang lain. Jadi kerjakan sesuatu yang bermanfaat. Kalau kamu hanya mengerjakan sesuatu yang sia-sia, misalkan tidur-tiduran saja, bermalas-malasan, maka itu tidak akan memberikan apapun yang bermanfaat ya bagi kita ya. Kemudian yang D-nya,
mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Apabila misalkan ya kita duduk di bis ya, ada tempat duduk satu, ada orang tua lewat, berikan saja kepada orang tua ya. Itu lebih bagus buat kita. Kenapa? Karena itu lebih berpahala tentu saja. Nah, contohnya ini ya, seperti ketika kita mengerjakan tugas kelompok ya. Ketika kita mengerjakan tugas kelompok, jangan kita menjadi orang yang egois, mau menang sendiri, mau benar sendiri ya. Tidak boleh itu. Tetapi kita harus menjadi orang yang bermanfaat, lakukan apa yang kita mampu, tetapi hargai juga kemampuan orang lain. Keempat, mengakui sifat Al-Baqi. Makna Al-Baqi yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kekal. Setiap ciptaan Allah itu pastinya akan hancur, atau bisa kita sebut sebagai ketidakabadian ya, nisbi namanya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal. Karena itu kita harus selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan, kematian, dan kehidupan akhirat yang nanti. Dengan cara apa? Dengan cara selalu beribadah dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus diingat bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah ujian semata, bahwa kehidupan yang sebenarnya yang akan kita jalani seutuhnya itu adalah di akhirat nanti, yaitu di surga ya. Maka ujian di dunia ini harus lulus ya, harus gemar beribadah. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengingat pelajaran kita hari ini ya. Assalamualaikum.